Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan mempelajari teori kedatangan Islam ke Nusantara. Sebelum membahas lebih dalam, penting untuk kita ketahui nih bahwa Indonesia merupakan wilayah strategis yang dilalui oleh banyak pedagang dari Timur Tengah, India, Malaka, dan China. Sebagian besar pedagang tersebut memeluk agama Islam dan berperan penting dalam proses penyebaran agama Islam serta kebudayaan Islam di Indonesia. Namun banyak perdebatan terkait kedatangan Islam ke Indonesia yang mencakup tiga masalah pokok, yaitu dari mana asal kedatangan Islam, siapa yang membawa agama Islam pertama kali, dan kapan Islam masuk ke Nusantara. Perdebatan ini melahirkan berbagai teori. Mari kita bahas. Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi, dibawa oleh pedagang dari Gujarat, India, yaitu J. Pitts Nepal. Pencetus teori ini mengemukakan bahwa para pedagang India yang telah memeluk Islam secara tidak langsung menyebarkan agama Islam tersebut di Indonesia. Bukti pendukungnya termasuk kemiripan batu nisan makam Sultan Malik Al-Saleh dan Maulana Malik Ibrahim dengan batu nisan di Gujarat. Selain itu, hubungan dagang antara masyarakat Indonesia dan India telah berlangsung lama, namun teori ini juga memiliki kelemahan. Pertama, kurangnya bukti kuat bahwa pedagang India adalah yang pertama kali menyebarkan Islam hanya berdasarkan kemiripan batu nisan. Kedua, pada abad ke-7 hingga 13 Masehi, pengaruh Hindu dan Buddha masih kuat di wilayah Gujarat. Teori kedua, teori Persia. Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi, dibawa oleh pedagang dari Persia, Iran. Beberapa bukti pendukung mencakup kesamaan budaya seperti peringatan Asyura yang mirip dengan tradisi Tabut di Bengkulu dan Tabwik di Sumatera Barat. Namun bukti-bukti ini masih diragukan dan jumlah pedagang Persia Indonesia tidak sebanyak pedagang dari Arab, Cina, dan India. Lalu teori ketiga, ada teori Mekah. Teori ini menyatakan bahwa pengaruh Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 dibawa oleh pedagang Arab. Bukti mendukungnya adalah catatan Ibnu Batutah tentang Raja Samudra Pasai yang menganut mazhab Syafi'i. Namun teori ini juga memiliki kelemahan, yaitu kurangnya fakta terkait peran bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Teori keempat, teori Cina. Teori ini mengemukakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 oleh para saudagar Cina yang telah beragama Islam. Banyak migrasi orang Cina Muslim ke Asia Tenggara, khususnya Sumatera bagian selatan, pada abad ke-9. Beberapa bukti mendukung teori ini, termasuk peranan pendakwah keturunan Cina di Kerajaan Demak, kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Meskipun begitu, teori ini juga memiliki kelemahan karena tidak memiliki secara lengkap tentang fakta-fakta dan bukti tentang kedatangan Islam ke Nusantara. Nah, itu tadi 4 teori masuk ke Islam ke Nusantara. Meskipun memiliki bukti masing-masing, setiap teori juga memiliki kelemahan. Masih banyak hal yang perlu dicari untuk mendapatkan fakta dan bukti yang lebih jelas mengenai siapa yang pertama kali menyebarkan Islam ke Nusantara. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.